Selamat malam Pak Iskandar dan saya Santiopi. Perkenalkan nama saya Heni, NPM 19420222. Nomor artikel utama saya 39 dengan judul deskripsi The Effect of Top Management Team Expertise on Corporate Accrual and Real Earning Management. Latar belakang, manajemen laba merupakan salah satu strategi yang sering digunakan oleh manajer dalam sistem akuntansi. Manajer dapat menggunakan manajemen laba untuk merekayasa laporan keuangan, sehingga laba yang dilaporkan dapat meyakinkan pelaku pasar tentang nilai perusahaan. Manajemen laba akrual merupakan perekayasaan laba yang dilakukan dengan menggunakan kebijakan akuntansi. Sedangkan manajemen laba real adalah manipulasi yang dilakukan manajemen perusahaan melalui kegiatan operasional perusahaan. Urgensi penelitian. Laba dalam perusahaan merupakan hal yang sangat penting bagi tim manajemen untuk mengambil tindakan yang tepat dalam perusahaan. Namun, masih banyak manajer yang melakukan manajemen laba dengan memanipulasi data perusahaan sebagai tujuan pribadi tertentu. Beberapa perusahaan di Indonesia yang melakukan manajemen laba seperti kasus PT Ades Alvindo Putra Setia Tbk yang ditemukan oleh manajemen barunya terdapat perbedaan laporan keuangan. Kemudian kasus PT Garuda Indonesia yang terdapat kejanggalan yang ditemukan oleh otoritas jasa keuangan dan sebagainya. Maka dengan penelitian ini diharapkan dapat menyadari tim manajemen untuk mengambil tindakan yang tepat bagi perusahaan. Tim manajemen puncak terhadap manajemen laba akrual dan real. Menurut Hall, tahun 2014, manajemen laba akrual bertujuan untuk menunjukkan kemampuan aktual dalam perusahaan dengan mencatat pengeluaran dan pendapatan sebagai gantinya dengan menyajikan arus kas masuk dan keluar. Kemudian manajemen laba real merupakan tindakan manajemen yang berbeda dari proses bisnis standar dengan tujuan utama untuk mencapai target laba. Manajer melakukan teknik manajemen laba real untuk meningkatkan laba dengan memanipulasi data penjualan, memanipulasi tingkat produksi yang berlebihan, dan mengurangi biaya diskresioner. Menurut Kuangkui Xingxia tahun 2019, tim manajemen puncak yang memiliki kualitas yang baik dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan mengurangi insentif manajer untuk memanipulasi data. Model penelitian terdahulu. Penelitian Kuangkui dan Xingxia 2019 meneliti tentang pengaruh karakteristik tim manajemen puncak terhadap manajemen laba akrual dan real dengan perusahaan yang terdaftar di Thailand tahun 2013 sampai 2017. Kemudian Xingxia meneliti tentang pengaruh pengetahuan tim manajemen puncak dan rata-rata masa jabatan terhadap manajemen laba akrual dengan perusahaan yang terdaftar di Taiwan. Dan Li tahun 2016 meneliti tentang karakteristik tim manajemen puncak dan manajemen laba real perusahaan. Kemudian Xi tahun 2018 meneliti tentang penggunaan strategi manajemen laba perusahaan dan karakteristik manajemen puncak dengan perusahaan yang terdaftar di Cina. Kemudian Jogori tahun 2020 meneliti tentang dampak karakteristik tim manajemen puncak terhadap manajemen laba akrual dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi dengan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai 2018. Hubungan variabel independen dan independen, pengaruh persentase tim manajemen puncak terhadap manajemen laba akrual. Keahlian tim manajemen puncak dalam penelitian ini merupakan persentase tim manajemen puncak dengan gelar sarjana magister, persentase tim manajemen puncak yang memiliki pengalaman kerja di bidang fungsional inti, dan persentase tim manajemen puncak dengan sertifikat CPA atau CA. Tim manajemen puncak yang reputasi diharapkan menghadapi lebih sedikit tekanan untuk meningkatkan pendapatan untuk mempengaruhi persepsi pasar karena pasar telah mengakui reputasi tim manajemen puncak. Penelitian yang dibuat oleh Kuangkui dan Xingxia mengenai persentase tim manajemen puncak dengan sertifikat CPA atau CA memiliki signifikan negatif terhadap manajemen laba akrual. Kemudian Xingxia menemukan persentase tim manajemen puncak dengan sertifikat CPA atau CA pengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba akrual. Dan Jogori tahun 2020 menemukan persentase tim manajemen puncak memiliki signifikan negatif terhadap manajemen laba akrual.
Kemudian HISIA tahun 2018 menemukan presentasi tim manajemen puncak dengan gelar magister ditemukan signifikan negatif terhadap manajemen laba accrual. Penilaian C tahun 2018 menemukan tim manajemen puncak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman kerja di bidang fungsional inti bersignifikan positif terhadap manajemen laba accrual. Pengaruh persentase tim manajemen puncak terhadap manajemen laba real. Manajer yang kompeten lebih mungkin untuk memenuhi target pendapatan tanpa terlibat dalam kegiatan manajemen laba real. Oleh karena itu, menurut penelitian Lee tahun 2016, menggunakan tingkat pendidikan tim manajemen puncak yaitu kompetensi dalam fungsi inti dan akuntansi untuk menggambarkan keahlian tim manajemen untuk menyelidiki hubungan mereka dengan tingkat manajemen laba real. Menurut penelitian di tahun 2016 menemukan persentase tim manajemen puncak dengan gelar magister memiliki signifikan negatif terhadap manajemen laba real. Kemudian Jokeri tahun 2020 menemukan persentase tim manajemen puncak memiliki signifikan negatif terhadap manajemen laba real. Penelitian C tahun 2018 menemukan persentase tim manajemen puncak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman kerja di bidang fungsional inti berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba real. Menurut Guanghui dan Sishan 2019 mengenai persentase tim manajemen puncak dengan sertifikat CPA atau CA memiliki signifikan negatif terhadap manajemen laba real. Model dan hipotesis penelitian. Independen variabel dari penilaian ini adalah persentase tim manajemen puncak dengan gelar magister, persentase tim manajemen puncak dengan keahlian fungsional inti, dan persentase tim manajemen puncak dengan sertifikat CPA atau CA. Kemudian dependen variabelnya manajemen laba accrual dan manajemen laba real. Kontur variabelnya panjang siklus operasi perusahaan, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, tingkat hutang atau leverage, rasio perusahaan saat ini atau current ratio, nilai buku ke nilai pasar, dan Big Four auditor perusahaan. Hipotesis dari penelitian ini yaitu H1A persentase tim manajemen puncak dengan gelar magister berpengaruh negatif terhadap tingkat aktivitas manajemen laba accrual. H2A persentase tim manajemen puncak dengan gelar magister berpengaruh negatif terhadap tingkat aktivitas manajemen laba real. H1B persentase tim manajemen puncak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman kerja di bidang fungsional inti berpengaruh negatif terhadap aktivitas manajemen laba accrual. H2B persentase tim manajemen puncak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman kerja di bidang fungsional inti berpengaruh negatif terhadap tingkat aktivitas manajemen laba real. H1C persentase tim manajemen puncak dengan sertifikat CPA atau CA memiliki pengaruh negatif pada tingkat aktivitas manajemen laba accrual. H2C persentase tim manajemen puncak dengan sertifikat CPA atau CA memiliki pengaruh negatif pada tingkat aktivitas manajemen laba real. Metodologi penelitian. Dalam rancangan penelitian ini, jenis data yang digunakan berupa data kuantitatif, yaitu metode yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa angka dan program statistik. Objek penilaian ini menggunakan laporan keuangan perusahaan yang dipublikasi melalui situs Bursa Efek Indonesia, di mana dengan kriteria perusahaan yang terdaftar di BEI selama 5 tahun berturut-turut tahun 2016 sampai 2020 dan laporan keuangan yang menyediakan informasi yang ada dalam penilaian ini, yaitu manajemen laba accrual, manajemen laba real, persentase tim manajemen puncak yang memiliki gelar magister, persentase tim manajemen puncak yang memiliki pengalaman kerja di bidang fungsional, persentase tim manajemen puncak yang memiliki sertifikat CPA atau CA, siklus operasi, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, leverage, current ratio, book to market value, Big Four auditor. Penelitian ini terdiri dari 2 variabel terikat yaitu manajemen laba accrual dan manajemen laba real. 3 variabel bebas yaitu persentase tim manajemen puncak dengan gelar magister, persentase tim manajemen puncak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman kerja di bidang fungsional inti, dan persentase tim manajemen puncak dengan sertifikat CPA atau CA. Serta 7 variabel kontrol yaitu pada siklus operasi perusahaan, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, nilai buku ke nilai pasar, leverage, current ratio, dan auditor perusahaan.
Manajemen laba akrual digunakan untuk memeriksa apakah seorang manajer bertindak bahwa mereka percaya pengguna data laporan keuangan dapat disesatkan untuk menafsirkan laba akuntansi yang dilaporkan setara dengan profitabilitas ekonomi. Diukur dengan rumus discretionary accrual. Manajemen laba real digunakan untuk memanipulasi data melalui kegiatan operasional perusahaan yang secara langsung berdampak pada arus kas perusahaan. Diukur dengan rumus cash flow operation, arus kas operasi, biaya produksi, dan biaya diskresioner. Persentase tim manajemen puncak dengan gelar magister digunakan untuk mengetahui keahlian tim manajemen puncak yang diukur melalui tim manajemen puncak yang memiliki gelar magister. Diukur dengan rumus jumlah anggota tim manajemen puncak dengan gelar magister dibagi dengan jumlah seluruh anggota tim manajemen puncak dikali dengan 100%. Kemudian persentase tim manajemen puncak dengan keahlian fungsional inti digunakan sebagai variabel untuk mengukur keahlian tim manajemen puncak yang berpengalaman di bidang fungsional inti. Diukur dengan rumus jumlah anggota tim manajemen puncak dengan keahlian fungsional inti dibagi dengan jumlah seluruh anggota tim manajemen puncak dikali dengan 100%. Persentase tim manajemen puncak dengan sertifikat CPA atau CA sebagai variabel yang digunakan untuk mengetahui keahlian tim manajemen puncak yang dilihat dari tim manajemen puncak yang memiliki sertifikat CPA atau CA yang mempengaruhi manajemen laba akrual dan real. Diukur dengan rumus persentase tim manajemen puncak dengan sertifikat CPA atau CA dibagi dengan jumlah seluruh anggota tim manajemen puncak dikali dengan 100%. Siklus operasi digunakan untuk melakukan pengendalian atas fleksibilitas dalam melakukan manajemen laba melalui akrual dan real. Diukur dengan rumus day inventory outstanding ditambah dengan day sale outstanding dan dikurangi dengan days with variable outstanding. Pertumbuhan penjualan digunakan untuk melihat penjualan pertumbuhan sebagai tolak ukur dalam melihat pertumbuhan perusahaan dan mengendalikan pengaruh pertumbuhan perusahaan. Diukur dengan rumus sel dikurang sel tahun sebelumnya dibagi dengan sel tahun sebelumnya. Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya perusahaan yang ditunjukkan pada total aktiva. Diukur dengan rumus logaritma natural dari total aset. Leverage merupakan perbandingan total utang dengan seluruh aktiva dalam perusahaan. Diukur dengan total utang dibagi dengan total aset. Current ratio digunakan untuk mengurangi kemungkinan pengaruh eksternal seperti kesehatan perusahaan dalam jangka pendek. Diukur dengan rumus current asset dibagi dengan current liabilities. Book to market value merupakan rasio nilai buku dan pasar dihitung menjadi satu variabel yang mempengaruhi manajemen laba sebagai bentuk kesempatan untuk berkembang. Diukur dengan rumus book value of the asset dibagi dengan market value of the asset. Auditor size, pemilihan auditor yang baik akan mempengaruhi kualitas audit untuk suatu perusahaan dan akan menunjukkan manajemen laba kegiatan yang dilakukan di dalam perusahaan. Untuk mengukur auditor size menggunakan dummy variabel yaitu perusahaan yang melakukan audit oleh auditor yang termasuk dalam kategori Big Four yang memiliki kualitas audit yang lebih tinggi akan diberi nilai 1, sedangkan untuk perusahaan yang tidak melakukan akan diberi nilai 0. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.